dia mengabadikan momen itu. Jadi Sean itu tanda tangan luar dalam mobil saya, gitu aja sih. Kita bisa dikatakan sukses kalau kita bisa membuat bahagia orang lain. Hai, dan kembali lagi bersama gue Suci Patia dalam Intermuse, Interview by Muse. Dan saat ini pasti udah kelihatan, kalau teman-teman Spotify mungkin gak ngelihat ya, tapi kalau teman-teman YouTube ini bisa ngelihat. Di sini ada anak muda yang merupakan pengusaha sneakers. Halo. Hai, mau gue kenalin apa lo kenalin sendiri? Nah, nama gue Reynard. Yeay, di sini udah ada Reynard Gozali dan biasa dipanggil Ray. Iya. Ya kan? Betul. Ray. Jadi gue di sini sama Ray. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa lo adalah orang di balik boomboom.id. Guys, dicek ya. Boomboom.id itu followersnya 146k. Aduh, itu udah kayak berapa kali lipat dari followers aku ya. Beda itu kan all shop. Yes. Tapi menurut aku kalau all shop udah di atas 50k itu udah trusted lah, udah ya kan. Nah, dan sneakersnya keren-keren banget. Kalian bisa cek aja langsung di sana, apalagi kalian pencinta sneakers. Nah, satu pertanyaan sebelum kita ngobrolin sneakers, menurut kamu aku suka sneakers apa enggak? Menurut aku ya. Iya. Menurut aku kamu suka sneakers tapi nggak yang lebay gitu loh. Mungkin yang kayak basic kayak monokrom aja, kayak hitam putih. Kenapa gitu? Karena kayaknya orangnya lebih kayak simple, nggak suka yang ribet gitu. Oke. Fun fact-nya, aku nggak punya sneakers sama sekali. Oke. Sama sekali, satu pun. Aku nggak pernah beli sneakers. Nggak tahu kenapa, kayak kadang tuh suka nggak pede karena aku nggak begitu tinggi kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak pakai sneakers tuh suka merasa tuh bantet tuh. Kayak bapau. Iya. Nggak, tapi sometimes kan kamu juga harus tahu sneakers itu ada juga yang bisa bikin tinggi gitu loh. Kayak menunjang ketinggian, tapi emang nggak yang se-heels gitu. Yes. Makanya kayak mungkin karena aku juga bukan lebih anggun sih ya. Maksudnya bukan, tapi kayak emang dari pakaiannya juga nggak cocok aja sih. Kayak fun fact-nya lagi, aku nggak pernah punya kayak kaos gitu-gitu, nggak ada gitu. Jadi memang seneng rapi aja gitu. Jadi makanya kayak suka kelihatan lebih tua daripada aslinya. Padahal kita seumuran loh, 25 kan kita. Iya. Berarti tinggal dikirimin kaos sama sneakers kan? Iya, nah maksudnya itu. Jadi mau dikirimin kaos sama stiker sama boomboom.id. Nanti WhatsApp alamat aja. Oke, thank you. Aku suka bintang tamu yang seperti ini ya. Dan Ray, kamu masih 25. Yap. Kamu udah jadi pengusaha sneakers. Iya. Kamu juga kerja di kantoran di salah satu bank besar lah ya di Indonesia gitu. Gimana cara menjaga produktivitas yang sebegitunya di usia yang 25 tahun? Buat saya kalau mau jalanin bisnis itu kan harus suka dulu, tahu dulu keluh kesah bisnisnya seperti apa. Nah, untuk cari tahu keluh kesah bisnisnya itu kan kita harus jalanin dulu ya. Nah, pertama kali itu saya itu belum kerja lagi di bank. Maksudnya saya baru kerja di bank ini baru sekitar 1,5 tahun. Oke, jadi sneakers dulu. Oh, jadi sneakers saya emang udah lama. Udah berapa, dari tahun berapa? Sebenarnya kalau jualan sepatu saya udah coba dari SMA 1, tapi itu masih via lama. Kalau orang-orang pada tahu via FJB Kaskus. Oke, Kaskus. Masih dari Kaskus. situ dulu sama Darahku Biru ya. Nah, tapi setelah jualan-jualan dari situ, ada teman saya bilang, "Ray, kenapa nggak jualan sepatu aja? Kayak lu kan bisa cariin barang-barang yang limited untuk orang-orang, kenapa nggak lu buka toko sepatu aja?" Nah, karena saran dari teman saya itu, saya akhirnya buka toko sepatu. Pertama kali itu nggak yang kayak kalian pikirkan, misalnya stok sepatunya udah banyak. Yes. Enggak, jadi mulainya itu bukan dari nyetok barang dulu, mulainya bener-bener dari consignment, kayak jual beli. Jadi ada teman-teman dekat saya yang punya sepatu yang limited yang bisa dijual, mereka titipin ke saya. Dan waktu itu saya nggak ambil profit sih awal-awal pas teman-teman ini. Saya jualan karena emang bantu teman aja. Oke. Kayak saya jualin, mereka laku kan, mereka bisa pakai uangnya lagi untuk mungkin bantu orang lain atau mereka bisa beli apa lagi gitu loh. Nah, saya repeat itu 1-2 kali terus sampai seterusnya. Akhirnya teman saya bilang kayak, nggak apa-apa deh lu, nanti gua kasih profit berapa. Akhirnya saya mulai terima waktu itu 100 sampai 200 ribu. Itu saya repeat sekitar 1 tahunan. Di tahun berapa itu? Di tahun 2000, benar ya, sekarang 2021. 2021. Tahun 2013 2014. 2013, oke. 2014. Terus
mulailah waktu itu coba-coba nyetokin 1 2 sepatu. Waktu itu yang lagi hype itu kalau nggak salah namanya Nike Flyknit Racer. Mungkin kalau anak-anak yang suka lari, anak-anak dulu yang lari pasti sebelum sekarang taunya kan Zoom, Nike Zoom semua, yang Iya. butterfly, yang Oke. gede itu, kayak Aha. kapal kan midsole-nya. I don't Nah, know, dulu tapi itu oke. Flyknit Racer. Jadi Aha. Flyknit Racer ini cukup hype dulu. Jadi kayak bisa beli retailnya cuma 1,8 atau 2,2 juta ya kalau nggak salah. Dari 1,8 jualnya tuh bisa kayak 3 juta. Kita bisa dapat sekitar 500 sampai 800 ribu. Nah, entar dulu. Yang aku nggak paham adalah bahwa aku nggak pernah tahu bahwa sepatu itu bisa jadi investasi. Ngerti nggak? Kayak maksudnya kayak barang yang dipakai bekas gitu ya. Semampu otakku berpikir adalah harganya tuh akan turun Oke. gitu kan. Kenapa sepatu bisa jadi lebih mahal gitu? Oke, jadi gini, kalau di Nike sama di Adidas, nggak Nike Adidas saja. Ini saya ambil contoh yang paling gampang. Di Nike itu punya produk kan. Produknya itu dari yang kita bisa bilang general release. General release itu mungkin yang bisa rilis di toko-toko di mall-mall yang kalian bisa beli. Tapi ada beberapa sepatu yang limited yang kayak kalian bisa beli dengan cara raffle atau undian ataupun dengan belanja berapa kalian juga baru bisa beli. Nah, justru sepatu yang seperti itu yang kita bisa they have a resale value on it, bisa menciptakan namanya market resale gitu. Oke. Jadi kayak Flyknit Racer ini dia termasuk yang limited, dulunya susah banget di Indonesia tuh nggak masuk dulu. Jadi benar-benar harus nitip teman yang berangkat ke luar negeri di Amerika mungkin ataupun di Jerman ataupun di segala dunia yang jual sepatu Nike itu gitu loh. Akhirnya dibawa pulang, orang-orang kan aneh dong lihat ini sepatu apa nih. Kayak sepatunya nggak ada di Indonesia terus dipakai semua artis juga dulu. Jadi itu yang bisa bikin ada terbentuknya market resale karena demand-nya tinggi. Apalagi kalau orang Indonesia kan suka cari taunya tinggi juga. Iya, yes, yes, Jadi yes. mereka akan menciptakan market resale value sih seperti itu. Oke. Oh, jadi kayak gitu ya, makanya kenapa harga sepatu itu bisa jadi lebih tinggi dan jadi bisa dibisnisin gitu. Sekarang lagi sepatunya Sebenarnya hype bis gitu ya. ya, itu juga selain dia limited tadi, mungkin dia juga melakukan kolaborasi sama artis. Artis itu bukan dalam artian kayak misalnya penyanyi juga, misalnya sama desainer kayak Virgil Abloh contohnya Off-White ataupun sama pemain golf, mungkin sama penyanyi kan semua orang udah umum ya Nike collab sama penyanyi lumayan banyak, ada Justin Timberlake dan lain-lain. Oke. Nah, itu akan membuat sepatu itu lebih limited lagi. Yang bisa harganya sampai puluhan, Iya, bahkan bahkan ratusan ya. bahkan sampai miliaran juga ada gitu. Oke, dan orang tuh kadang mau ya untuk mengeluarkan seharga itu untuk sebuah sepatu yang berkolaborasi Yap. sama artis-artis gitu ya. Betul. Dan kamu juga, aku dengar-dengar ada sempat kolaborasi sama ini ya, desainernya Nike ya? Bukan kolaborasi sih lebih tepatnya. Jadi waktu itu dia datang di salah satu event terbesar di sneakers di Jakarta. Apa itu? Yang ada di District 8. Oke. Ya. Terus dia waktu itu datang ke sini. Saya waktu itu emang ada bikin satu mobil sih. Waktu itu mobilnya itu belum beredar di sini. Jadi waktu itu pihaknya Maxindo Mini, saya nitip mobil di situ, saya pesan terus mobilnya udah sampai di Indonesia. Terus waktu itu saya stikerin ya mobilnya full wrap. Nah, ide stiker itu dari mana sih sebenarnya? Saya itu ada lihat sourcing sih dari beberapa blog maupun media luar juga yang kayak di High Snobiety, di Complex Sneakers dan yang lain-lain. Belum ada yang full wrapping, bener-bener kayak sama kayak bentuk sepatunya itu diaplikasikan ke mobil. Cuman ada paling di pintunya aja stiker kayak wave gitu. Nah, yang saya ambil siluet ini adalah Sean Wotherspoon. Kenapa sih Sean Wotherspoon alasannya? Nah, Sean Wotherspoon ini kan saya juga pernah kolaborasi dengan salah satu desainer namanya Kevin Swartz. Nah, dia itu emang kita waktu itu pertama kali bikin kolaborasi di baju itu siluetnya Sean Wotherspoon. Nah, kenapa ide saya ke Sean Wotherspoon lagi? Karena emang dari awal kalau orang-orang mungkin Boom Boom ID orang-orang semua udah tahu pasti representnya sangat as well lah gitu loh Sean Wotherspoon ini. Ya akhirnya saya coba aplikasikan ke mobil. Ide itu juga saya juga nggak nyangka sampai viral. Dan waktu itu saya cuman iseng post di Instagram, tahu-taunya si Sean-nya komen. Oke, dia notice. Iya, dia notice. Oke, Dia terus? komen wave gitu, gambar ombak gitu. Terus saya balas see you at this event gitu. Nah, abis saya balas itu, jadi Sean ini tuh nggak tahu dari awal siapa yang bikin mobil ini, siapa yang bikin baju. Saya kan pernah kirimin bajunya itu ke dia, yang saya bikin kolaborasi pertama di tahun, saya lupa ya tahun berapa ya, itu 2016 atau 2017 ya. Oke, gila, berarti kamu masih muda banget saat itu ya? Iya. 22. Iya. Oh my god, terus? Bikin kolaborasi baju sama Kevin Swartz ini adalah salah satu teman saya lagi ke Amerika. Saya titipin bajunya, dia bawa ke tokonya Sean Wotherspoon di Round 2 di LA. Nah,
si Sean-nya happy banget, dia kasih lihat fotonya gitu loh, kayak dia foto sama baju itu, kayak dia seneng lah. Terus dia tanya ini yang bikin siapa, wah gue mau banget nih baju. Akhirnya pada saat dia ke Indo, pas dia di event itu, dia kan sempet lewat di booth saya, terus dia kaget, loh ini booth yang bikin ini ikut event ini, dia bilang. Terus iya, waktu itu saya tapi nggak ada, saya waktu itu lagi kantor. Oke. Oh Jadi gila dia ya, bilang, masih ngantor jadi terus. dia bilang ke staff saya, Ray ini si Sean kedatang ke booth nih, dia tanda tangan bajunya. Terus saya ada bikin packaging sepatu juga waktu itu sih, kolaborasi sama Displayco, apa namanya, dia juga happy, dia bilang gue boleh nggak ambil ini satu buat sampel gue in English, dia bilang. Terus kata karyawan saya bilang, oh boleh boleh, oh, of course bawa aja, dia bilang kayak gitu. Terus dia waktu itu belum tahu tuh mobil itu saya juga yang punya. Oke. Waktu itu pas saya sorenya ke event itu di District 8, saya nyamperin dia, saya bilang, boleh nggak lu tanda tangan mobil gue kalau lu lagi nggak sibuk. Terus dia bilang, wah boleh dong, wah gila ternyata lu juga yang punya mobilnya. Terus akhirnya saya waktu itu minta bantuan lumayan banyak orang lah, salah satunya manajer Sean, PIC-nya Sean juga di event itu. Terus ada beberapa orang juga yang bantuin lah, sama salah satu YouTuber yang megang file itu sampai sekarang, Yosi Setiawan kan, kalau kalian tahu. Apa namanya, dia mengabadikan momen itu. Jadi Sean itu tanda tangan luar dalam mobil saya, gitu aja sih. Wow, tapi itu bisa jadi di usia yang masih muda banget saat itu jadi pencapaian tertinggi nggak saat itu merasanya gitu? Tinggi enggak, tapi sangat bangga. Kenapa bangga? Jadi mobil itu sampai sekarang cuma ada satu di dunia doang, mungkin punya saya aja. Karena yang full wrapping dan tanda tangan luar dalam itu nggak ada. Nah, terus yang saya happy lagi, saya juga bisa bawa efek dari mobil saya itu. Kalau nggak lama, Sean itu kerja sama Vespa kan yang terakhir, yang dia bikin Vespa. Nah, mungkin ya saya juga nggak tahu ya, mungkin abis mobil saya di full wrapping, mungkin dia jadi ada ide dengan Vespa juga, ataupun mungkin ide itu sudah lama, saya juga nggak tahu karena hampir mirip gitu. Jadi saya juga senang juga, kayak saya bisa spread the happiness lah, buat dia maupun buat orang lain. Apalagi kalau misalnya bisa memberikan, dia jadi punya ide gara-gara melihat hal itu, kan itu sebuah kebanggaan banget dong. Siapa yang nggak tahu dia gitu ya, dia orang berbakat di balik adanya Nike juga gitu kan keren banget gitu. Kalau tadi kamu bilang itu bukan pencapaian tertinggi, tapi kamu bangga banget. Pencapaian tertinggi kamu sampai sejauh ini apa dong? Pencapaian tertinggi itu menurut saya ya, kalau sukses dalam artian sukses tuh, kita bisa dikatakan sukses kalau kita bisa membuat bahagia orang lain. Bahagia orang lain tuh dalam artian apa sih? Bahagia orang lain itu dalam artian kita bantu orang yang membutuhkan misalnya, ataupun membantu sesama yang emang lagi butuh bantuan kita gitu loh. Maksudnya itu mungkin pencapaian tertinggi saya, karena menurut saya belum bisa bantuin orang sebanyak itu gitu loh. Jadi makanya saya belum ada pencapaian tertinggi gitu loh. Oke, jadi belum ada di tahap bahwa gue udah mencapai puncak terbaik di hidup gue, belum gitu? Kayaknya belum deh, karena masih jauh banget. Tuhan juga mungkin masih banyak kasih titipan, dan masih setiap hidup itu ada cobaan kan. Ya saya juga setuju sih, katanya Raffi Ahmad sering bilang, setiap kali dia ngobrol sama siapapun dia selalu bilang kalau mau sukses tuh harus capek. Karena kalau nggak capek ya lu jangan harap sukses. Kalau lu capek, lu boleh istirahat tapi sejenak aja, terus balik lagi ke track. Jangan istirahat selamanya gitu. Ya, aku setuju sih. Dan aku juga percaya dengan bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan kan. Kadang kita punya jalan yang lebih mudah, itu karena melewati kesulitan-kesulitan dulu gitu. Kita berhasil karena ngelewatin kegagalan-kegagalan dulu, ya kan? Karena kesulitan sama kemudahan itu kayak yin yang gak sih? Yes. Selalu berbarengan. Yes, jadi lo nggak mungkin bisa dapat kemudahan, keberhasilan tanpa lo dapat kegagalannya dulu juga gitu kan. Dan yang kamu harus tahu juga sama yang lain mungkin ya, Tuhan itu pasti nggak mungkin kasih kita cobaan ataupun rintangan yang lebih batas kemampuan kita. Yes. Itu benar. Selalu, karena Tuhan nggak sekejam sejahat itu. Iya. Kadang kita manusianya aja yang kita nggak tahu potensi kita, padahal bisa lebih jauh dari itu. Kadang manusia tuh terlalu cepat menyerah kan. Di saat dapat kegagalan, mereka kayak, gila kenapa sih gue dikasih cobaan yang segini berat gitu. Padahal harusnya dengan kejadian itu kita jadi tahu bahwa kita tuh bisa lebih dari ini gitu. Kita bisa tough, ternyata kita itu nggak sekecil ini loh, kita lebih besar daripada itu. Nah mungkin tinggal itunya aja yang harus kita cari ketika menghadapi kegagalan gitu. Wow, jadi agak-agak ini ya, serius. Jadi golden ways. Nah, Sean, aku juga penasaran. Kok Sean sih kan? Tuh kan Ray. Sean nanti jagonya. Iya ya. Segala lah.
Aduh jadi pengen makan ya, jadi pengen makan ayamnya Jangan Shen. lupa Shen kirim ke Muse Media ya. Shen kamu harus datang ya ke sini kapan-kapan. Yang Naughty by Nature ya. Yes, dan itu masih ngantri banget ya BTW. Aku masih belum sempet datang ke sana karena masih ngantri Dan banget. nggak bisa di Gojek. Di Gojek kayak udah ada deh. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa ya. Karena Taco Bell sampai sekarang juga nggak ada di GrabFood atau Gojek ya. Mungkin ya, kayaknya ya. Aku belum nyobain Taco Bell dan pengen banget, tapi aku belum pernah nyobain karena ya ngantri banget gitu. Nah, Ray balik lagi. Pengen tahu dong modal awal kamu sampai ngebangun si bumbum.id segede ini tuh berapa sih? Modal awal itu saya waktu itu pinjam uang orang tua saya kalau nggak salah 6,5 juta. Itu modal awal. Cuma 6,5 juta. Tapi 6,5 juta yang saya pinjam itu saya udah ada tabungan dari SMA yang saya tabung selama 3 tahun. Saya itu kan dulu tipikalnya dikasih jajan misalnya SMA berapa ya jajan saya? Kayak kecil banget 25.000 atau 20.000. Okay. Buat saya itu udah more than enough karena pada zaman itu makanan di sekolah saya cuma 10.000. Jadi kalau Nggak banyak makan ya? ya maklum lah kita lagi diet anak sekolah kan Iya anak sekolah. harus mikirin ongkos pulang juga. Iya. Jadi kayak 25 tuh budget makan pokok. Oh jadi kamu sempet mikirin juga tuh? Oh mikir dong. Mikirin, aduh makan ongkos pulang dibagi-bagi gitu sempet mikir. Karena papa saya pernah down juga di bisnis. Oke. Jadi saya itu mungkin kalau orang lihat wah ini emang udah anak orang kaya apa tajir. Enggak segampang itu juga. Maksudnya emang papa saya dari awal dan mama saya sempat oke dengan kondisi keuangan terus sempat down juga. Sampai waktu itu isi bensin 50.000 aja tuh nggak ada duitnya. Wow. Serius. Waktu kamu SMA? Dari SMP malah. Oh SMP. SMP sampai SMA 2. Ini kayak ibaratnya masa pandemi saya gitu loh. Oke. Jadi kayak harus dipikirin dong 25.000 itu kan jajan sekolah 10.000 itu udah dapat nasi, sayur sama chicken katsu kali. That's the best one. Yes. Kalau bosan makan itu, saya bisa makan mungkin bami, bihun ataupun yang lain yang tetap rata-rata semua harga segitu sih. That's the expensive one lah pada saat itu. Nah, terus masih sisa 15.000. Nah, 15.000 itu saya tabung dulu. Nah, waktu saya SMA itu saya juga nggak jualan sepatu aja, saya juga jualan mainan-mainan Bandai. Kalau kamu tahu dulu kalau kamu ke PIM suka ada mesin yang dimasukin uang yang keluar telur Bandai, tahu nggak? I don't know, Yang- di mananya itu? Di Multi ada, nggak di Multi sih, di Kid Station juga ada. Di Kid Station. Masukin koin, Aku dia- nggak pernah- dia ada aku nggak kayak pernah mainan tahu. telur-telur gitu. Oke, nanti terus? keluar. Nah itu saya coba jualin juga, tapi saya ambilnya langsung dari Jepang. Waktu itu kebetulan teman saya ada yang bolak-balik Jepang, jadi saya titipin. Waktu itu saya jual yang Pokemon. Nah saya jual itu di waktu masa SMA saya, sama saya jual apa namanya? Kalau kayak Bleach, kayak anime-anime gitu kan ada namanya cosplay kan. Cosplaynya itu saya jual beneran kayak pedangnya Naruto, pedangnya Bleach. Tapi yang asli dari Jepang. Tapi saya nggak suka anime sih. Oke. Apa namanya? Tapi saya Melihat jual. peluang bisnis aja. Iya. Karena percaya nggak percaya, saya juga percaya ya. Kayak yang kata papa saya bilang, kamu itu harus memanfaatkan peluang. Bukan aji mumpung juga maksudnya. Yes. Aji mumpung kan beda. Beda dong, ya beda-beda. Peluang sama Maksudnya, aji mumpung Kalau beda. ada peluang, kalau bisa kamu manfaatkan in positive way dan sebaik-baiknya. Papa saya selalu ajarin saya vision dan misi itu dari kecil, dan dia selalu bilang sama saya dari kondisi dia oke sampai enggak, dia selalu bilang kamu jangan pernah hadapin orang tua karena orang tua nggak hidup selamanya. Jadi ketika orang tua kamu nggak ada, biarpun orang tua kamu punya A, punya B, punya C, kamu jangan pernah hadapin orang tua. Kalau bisa kamu berdiri di kaki kamu sendiri. Itu yang setiap kali dari saya lahir tuh ditekankan sampai saat besar kayak gini. Dia selalu bilang itu ke saya karena makanya saya selalu dalam keadaan apapun saya kalau bisa survive. Dan papa saya juga selalu bilang kalau misalnya dalam artian orang tua kamu bisa beli pesawat jet, kamu harus bisa lebih dari itu. Kamu harus bisa lebih dari orang tua kamu. Jadi jangan jadi orang tua kamu jadikan acuan untuk yang hal kayak gitu doang. Dia bilang kayak gitu sih. Berarti orang tua kamu hebat karena bisa membesarkan anak seperti kamu dengan mindset yang seperti ini. Nggak semua orang yang berkecukupan, anak-anak yang berkecukupan itu punya mindset untuk bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Karena namanya manusia pasti akan ada terlenanya ya ketika udah merasa cukup. Jadinya kadang kita nggak punya motivasi untuk berbuat lebih. Dan poin saya juga pernah terlena. Jadi waktu itu dari TK sampai SMP saya selalu dibeliin apa yang saya mau. Saya minta apapun dibeliin. Dan saya kan suka belanja sepatu bener-bener dari TK. Jadi saya udah suka sepatu tuh dari dulu. Beli apapun selalu dikasih, beli ini diminta dikasih. Tapi ada saat papa saya nggak. Tapi papa mama saya tuh kerennya dia nggak pernah bilang dia nggak punya duit. Dia juga nggak pernah bilang dia itu punya kayak pinjam duit dari si A si B misalnya dari saudara atau bagaimana. Dia selalu bilang
Ray apa namanya, mungkin belinya nggak sekarang ya, nanti dulu, dan kalau kamu tahu waktu Christmas itu kita selalu tulis surat sama Santa, bener nggak sih? Yes. Kayak kita mau Kalau minta apa misalnya sih, di ya kan? Kita ya mau minta di apa Kristen sih? gitu ya. Iya, kita tulis, kirim gitu. Eh, Mau minta, dulu saya masih ingat waktu saya SMP atau SD, mau minta mainan Ultraman sama Power Rangers. Kayak Santanya selalu balas setiap tahun. Kamu belum bisa dapat mainan Ultraman atau apa. Terus saya mikir, nih Santa pelit banget sih. Kayak dulu kan saya masih anak kecil yang percaya Santa banget lah. Di umur berapa akhirnya bawa sadar bahwa Santa ternyata SMP nggak itu telat ada. banget sih. Oh, itu Sumpah. SMP. Telatnya karena saya sadar, waktu itu saya kalau nggak salah subuh-subuh kebangun, terus lihat mama papa saya lagi taruhin tuh rumput sama balesin itu surat. Jadi saya itu baru tahu, wah selama itu mereka, dan saya sempat kesel, apa namanya, gila, selama ini jadi gua minta itu tuh nggak dibeliin sama dia. Nah itu saya sempat kesel sama orang tua saya, dan saya sempat bukan benci sih, kayak kesel aja, kok orang tua gue tuh pelit banget gitu loh. Nah terus waktu itu saya ada minta satu sepatu juga, mereka nggak beliin. Nah saya tuh nggak tahu tuh alasan mereka tuh lagi susah. Kalau anak kecil itu kan mikirnya gue mau A harus dapet, kalau nggak mereka gue mau Iya, A. iya, iya. Iya dong. Belum paham ya konsep keuangan yang sedang menipis tuh belum tahu Terus tuh. akhirnya di mana saat titik saya tuh tahu mereka tuh lagi susah dan lagi down. Nah disitulah saya nggak siap, mental breakdown banget waktu itu. Kayak saya kan mungkin dari yang berkecukupan jadi kayak wow gila, kayak gue mau kayak gini aja nggak bisa, gue mau kayak gini aja nggak bisa. Terus saya mikir gimana ya, sementara saya waktu itu disekolahkan di lingkungan sekolah yang isinya orang menengah ke atas, kayak wow beli ini beli itu kan, kalau nama anak-anak pasti mau sama kayak teman-temannya lah, nggak mau kalah gitu. Iya. Nah di saat itu saya berpikir gue harus gimana ya supaya gue bisa beli A ini barang, bukan mencuri ya, maksudnya in a positive way, gue harus melakukan usaha apa gitu loh. Nah dari kecil, dari SD SMP, terus saya berpikir akhirnya saya mulai jualan dari SMP. Saya jualan kotak pensil, jualan pensilnya saya jualin aja ke teman. Sih, bersama kesulitan ada kemudahan ya kan. Mungkin tanpa orang tua kamu nggak kayak gitu, nggak down dulu, kamu nggak akan punya mindset yang kayak gini sekarang kan. Oke, terus ketika modal cuma 6,5 juta, Ya, saya balikin itu dalam waktu 2,5 hari. 2,5 hari udah balik. Jadi waktu itu ada Modal. rilis, jadi yang saya bahas tadi, Planet Racer itu kan gak rilis di Indonesia. Dan pada akhirnya itu dia rilis di Indonesia pada tahun 2015. Oke. Dia keluar 2 warna. Pertama kali itu Nike Indonesia yang masukin, rilis di Grand Indonesia, Gandaria City, sama mana lagi waktu itu. Kan Nike zaman 2014 kayak nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan Nike-nya kayak di mana-mana ada. Maksudnya dia rilis cuma di beberapa mall, karena di Nike itu ada kastanya, tier-tiernya. Jadi cuma beberapa toko yang bisa rilis sepatu ini. Itu namanya ada tier zero product gitu loh. Kayak dia harus beberapa toko doang yang punya, yang pokoknya beberapa toko aja yang bisa melakukan rilisan sepatu limited ini. Rilis di situ. Terus saya waktu itu kenal ada orang dalam lah ibaratnya. Terus emang udah kenal lama, terus akhirnya dia kasih saya sparean sepatu. Dan waktu itu saya beli 3 biji. Jadi satunya itu 2,1 juta. Jadi saya pinjam uang saya itu 6,3 juta total. Akhirnya balik dalam waktu 2 hari, 2,5 hari. Dan berarti kalau misalnya sekarang 2021 itu keuntungannya kan pasti udah jauh lebih banyak ya. Pasti dong ya kan, pasti itu udah jauh lebih banyak. Dengan keuntungan kayak gitu, kenapa kamu masih kerja kantoran? Maksudnya, I mean kenapa? Apakah kamu memang pengen tetap emang suka kerja kantoran? Karena biasanya ya anak muda kalau misalnya udah punya penghasilan yang lebih daripada kalian bisa kerja kantor, ya nggak akan kerja kantoran gitu ya, udah bisnis aja gitu, fokus di satu bidang. Tapi kamu bisa bisnis, bisa juga kantoran. Kenapa ambil jalan dua-dua itu? Kalau kantor kenapa ya? Karena saya juga suka environment kantor. Karena saya selalu percaya ya, apa yang saya nggak belajarin di bisnis dan saya nggak dapetin di bisnis, saya bisa dapat dan belajarin di kantor. Begitupun sebaliknya. Jadi yang di kantor nanti saya mungkin bisa bawa inline di bisnis saya, di bisnis saya mungkin saya bisa pindahkan pada tim saya di kantor. Jadi kayak lebih, kenapa saya mau di kantor, kayak itu secara nggak langsung dapat memperkuat dalam sisi kantor maupun bisnis masing-masing sih. Mungkin ada beberapa orang yang mindsetnya mikir pasti kalau kerja kantoran bisnisnya nggak fokus, pasti kalau kerja kantoran bisnisnya nggak fokus, kantorannya juga nggak fokus. Tapi saya mencoba lebih profesional juga sih, karena di kantor itu kan kita harus profesional ya. Kalau kita punya bisnis misalnya kerja kantor jam 8 sampai jam 5,
ya udah jam 8 sampai jam 5 hanya untuk kerja kantor, urusin kerjaan kantor, jangan ngurusin usaha sendiri. Itu kan kesannya nggak profesional, kan Yes. nggak? Itu namanya cuman gaji buta di kantor, Iya, gaji ngarepin buta di kantor. income pasif jatuhnya. Tapi kan di kantor itu, apalagi kalau di bank, semuanya itu kan real time dan harus sesuai goals ya. Kalau di bank maksudnya tepat pada waktunya, sesuai goals, sesuai requirement. Nggak bisa kayak gaji-gaji buta, nggak bisa kayak onggak-onggak gitu, kayak nggak bisa lah di kantor, apalagi di divisi IT misalnya. Iya, apalagi di divisi IT dan di bank yang udah gede banget menurut Itu aku. kan sangat dipantau, apalagi kerjaan itu semuanya sekarang kan menggunakan workload juga, ada kertas kerja, jadi kayak kerjaan tiap hari tuh diupdate. Jadi si A nih kerjanya ngapain, bikin apa aja, terus ditulis dan diupdate kayak ada diary online gitu. Oke. Jadi nggak bisa kayak gabut-gabut gitu, nggak bisa. Terus gimana cara kamu melakukan time managementnya itu? Maksudnya nggak semua orang tuh bisa untuk membagi waktunya dengan perfect gitu. Dulu itu kan toko saya buka Senin sampai Minggu. Sekarang itu Minggu saya liburin. Kenapa? Staff saya itu dan beberapa orang itu ada yang suka hari keluarga, karena staff saya ada yang berkeluarga, ada juga yang belum berkeluarga kan. Nah, yang berkeluarga itu suka, ya dia butuh hari keluarga lah. Saya juga mikirin kayak, saya Senin sampai Jumat bisa ketemu keluarga saya, sedangkan dia Senin sampai Jumat sampai malam di tempat saya, masa dia kan juga butuh family time. Dan karyawan saya juga ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Saya, by the way, itu alasan terbesar saya hire karyawan Yes. banyak-banyak, supaya mereka bisa saling melengkapi, karena berbeda-beda agama itu sangat bagus, mereka bisa tahu dan tenggang rasa satu sama lain tuh bakal lebih tinggi gitu. Nah, itu tujuan saya, dan time management saya set, ya udah Senin sampai Jumat ngantor, kalau misalnya Sabtu saya kan bisa ke toko kontrol, dan semuanya itu kan saya juga masih bisa pantau lah di jam makan siang gitu. Oke. Jadi balik lagi sebenarnya semuanya ke mindset dan percaya diri aja bahwa bisa gitu. Kalau ketika lo mikir lo bisa, ya bisa. Karena harus percaya juga, if you never try you never know. Yes, benar. Kayak aku juga MC dan sambil nulis kan. Jadi kayak di dua hal itu, terus tadinya nggak mau coba kerja kantoran, dan sekarang akhirnya nyoba kerja kantoran. MC juga, nulis juga. Iya gitu. Nah tadinya kayak nggak bisa deh gitu. Gimana caranya gue ngantor tapi gue masih MC, masih bisa nulis. Tapi itu kayak akhirnya aku challenge diri aku sendiri. Lo harus bisa deh, kayaknya bisa kok gitu. Emang ada effort pasti semuanya, kalau mau dapat sesuatu yang lebih, pengorbanan juga harus lebih kan. Ya kan, jadi emang agak effortnya lebih capek, ketemu keluarga lebih jarang gitu. Tapi kan ada sesuatu yang bisa kita pelajarin gitu. Dan ternyata, oh iya ya bisa loh kalau misalnya emang kita mau mencoba gitu. Dan itu tadi makanya ketika aku pengen tahu juga gimana sih pemikiran kamu bisnis sambil kantor gitu. Ternyata ya memang balik lagi, kita harus percaya sama diri kita dulu, ya kan? Kalau kita percaya we can pass the level, pasti it pass. Yes, I know. Simpel itu, hidup cuman sekali, jangan dibuat susah. Hidup jangan sekali, Just jangan. enjoy the life. Yes. Ketika kamu melakukan sesuatu itu on track sama percaya sama Tuhan, pasti semuanya akan dimudahkan. Iya, Pasti. benar. Percaya sama diri sendiri dan percaya sama Tuhan juga. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan selalu di setiap apapun yang kita lakukan. Jadi intinya oret labora aja. Aku udah lama banget gak denger Aku kata suka itu. oret labora. Iya, makanya aku udah lama banget gak denger. Anak oret labora. Kamu anak orang? Pernah kelas 8 sampai 9 di OL. Oh my god, aku terakhir denger Ora et Labora itu SMA. Pasti kan itu kan kayak Tarki gitu ya. Terus habis itu OL, OTM, penabur. PL. Iya, ya sekolah-sekolah gitu kan. Jadi aku kayak udah lama banget, dan barusan kayak oh iya ada sekolah Ora et Labora ya. Oke, wow Ray, ternyata kamu menurut aku di kesuksesan kamu ini, Belum sukses lah, masih jauh. Masih kesuksesan yang sudah ada di titik ini ya, walaupun perjalanan masih panjang, ternyata kamu dasar utamanya adalah mindset kamu ya. Ternyata kamu punya mindset yang luar biasa untuk seusia kamu ini, dan semoga aku sih berharap ya anak-anak yang di usia segini juga punya mindset yang sama. Jadi nggak yang gampang menyerah. nggak gampang menyerah, terus yang kayak aduh 25 nanti aja suksesnya 30 kan banyak ya. Maksudnya kayak masih 25 masih kayak ini nggak apa-apa kok, gue belum melakukan banyak hal, masih main-main karena gue masih umur segini. Dan ternyata bahkan saat SMP atau SMA, kadang kan kita juga mikir masih SMA ngapain sih bisnis, sekolah aja fokus. Ada yang seperti itu, ada yang seperti kamu
dari SMP dan SMA udah berpikir tentang bisnis gitu. Jadi emang balik lagi ke diri kita sendiri. Ray, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol di sini, dan ada sesuatu yang mau kamu tambahin buat teman-teman biar di usia 25-nya bisa seproduktif kamu gitu. Pokoknya kalau mau sukses harus capek. Ya kalau Kalau mau sukses harus capek. mau sukses harus capek. Coba segala peluang, coba segala cara, iya tapi yang positif ya, selagi kamu masih muda, karena kamu masih punya banyak energi, banyak waktu juga, jadi jangan pernah menganggap, aduh gue mau santai-santai dulu lah, mau main game dulu, mau party-party dulu. Mending kalau mau party boleh, tapi partinya harus produktif juga, malamnya party mungkin siangnya kerja gitu. Iya, ya tanggung jawab sama diri sendiri aja lah ya. Tanggung jawab penting, apalagi cowok itu yang dipegang omongannya. Iya, betul, itu dia. Kalau cowok nggak bisa dipegang omongannya, bahaya. Iya. Aku mencari cowok-cowok yang bisa dipegang omongannya ya. Apakah itu kamu? Nanti dikatanya jangan. Bahaya kali. Oke, sekali lagi Ray, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di Intermuse, dan semoga kalian semua yang mendengar di rumah, baik yang di Spotify ataupun yang nonton sekarang di YouTube ya, jadikan cerita-cerita ini menjadi inspirasi dan semoga menjadi motivasi untuk kalian. Dan gue Suci Fatia. Gue Ray. Dadah, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.